kategori yang cerdas, yang pintar, yang jenius. Hari ini kita bertemu kembali seperti biasa dalam proses pembelajaran. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu kesepakatan kelas yang kita buat bersama, bahwasanya di dalam proses pembelajaran, ya, Anda harus mengaplikasikan sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya berjiwa yang sehat, kemudian kehadiran harus maksimal, kemudian kondisikan proses pembelajaran itu dengan situasi belajar yang bahagia dan menyenangkan, proaktif dalam belajar. Berikut, kalau misalnya ada tugas yang diberikan oleh guru, itu dikerjakan dengan baik dan disetor tepat waktu. Ya, baik. Hari ini kita mulai belajarnya. Namun sebelum masuk materi, kita berdoa mulai belajar dulu. Hari ini yang memimpin doa adalah Novita Amila. Silakan memimpin doa mulai belajar. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran fisika, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Ya Tuhan pencipta alam semesta ini, begitu sempurnanya ilmu pengetahuan-Mu. Hari ini kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Terwe kelas 11 P2E sedang dalam proses pembelajaran fisika. Kami mohon karena kegelapan pikiran ini, Tuhan senantiasa dapat menganugerahkan cahaya pengetahuan agar kami memperoleh kebenaran sejati tentang kuasa dan keagungan-Mu. Selesai. Terima kasih Novita sudah memimpin doa dengan khusyuk. Mudah-mudahan di dalam proses pembelajaran kita ini diberkati oleh Tuhan sehingga nantinya ke depannya kamu semua sukses. Ya. Baik, saya mau absensi Anda dulu. Siapa sudah hadir atau kelas? Siap, semuanya hadir Pak. Semuanya hadir hari ini. Bagus. Ya. Ya, hadir semua. Terima kasih. Saya bangga dengan Anda. Anda hadir tidak mendapat hal apapun, luar biasa. Dipertahankan kebiasaan yang bagus ini, yang baik ini, untuk hadir terus di dalam proses pembelajaran. Saya mau tanya kabar Anda dulu. Apa kabarmu hari ini? Makin cerdas. Apa kabarmu hari ini? Makin cerdas. Mustika, apa kabarmu hari ini, Nak? Makin cerdas Pak. Luar biasa. Teman kita Mustika hari ini makin cerdas. Ya. Martini, apa kabarmu hari ini? Makin cerdas. Makin cerdas juga. Luar biasa, saya suka. Saya bangga dengan Anda. Memang status Anda sebagai pelajar harusnya kabarnya kondisi Anda itu makin cerdas, karena status pelajar itu ya kesehariannya dalam belajar, ya kesehariannya belajar, sehingga kondisi Anda selalu dalam keadaan cerdas. Ya, bagus, luar biasa. Baik, kita masuk materi sekarang untuk semester 2 kelas 11. Saya mau kasih tahu dulu sarana dan prasarana yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran di sini. Saya menggunakan laptop, ya, ada proyektor dan alat berat laboratorium yang nanti digunakan untuk bereksperimen, ya, atau berdemonstrasi atau bereksplorasi yang Anda lakukan. Kemudian bagaimana dengan Anda? Anda sudah siap alat tulisnya? Belajarnya sudah? Oke, buku fisikanya sudah siap? Silakan dibuka bukunya. Kalau begitu dimulai di halaman 5. Kita masuk di halaman 5.
1 bab pertama kita di semester genap ini, di kelas 11 ada, di kelas di semester kenaikan kelas ini ya, adalah tentang karakteristik gelombang mekanik. Ya, jadi kita akan belajar tentang konsep gelombang dulu, setelahnya itu baru kita masuk ke karakteristik gelombang mekanik ya. Jadi dipahami dulu apa itu gelombang di dalam fisika. Kemudian tujuan pembelajaran pertemuan pertama kita ini nanti materi tentang gelombang, tentang karakteristik gelombang mekanik itu ini diselesaikan 2 pertemuan ya. Pertemuan pertama hari ini dan kemudian nanti pertemuan kedua hari Senin sesuai jadwal pembelajaran kita gitu. Iya. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama ini. Iya. Nah, tujuan pertamanya adalah peserta didik dapat membedakan konsep getaran dan gelombang dengan benar melalui demonstrasi. Jadi kita akan mempelajari tentang konsep getaran kaitannya dengan gelombang ya. Jadi Anda akan belajar tentang getaran dan gelombang itu di menggunakan alat sederhana. Anda akan berdemonstrasi ya, kemudian disinilah nanti Anda akan mengetahui konsep getaran dan gelombang. Berikut tujuan kedua adalah peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis gelombang dengan tepat melalui konten kreatif atau video amatir. Jadi sebelum ini kan Bapak sudah pernah masuk di kelas Anda dan memberi tugas kepada Anda, itu Anda diminta untuk membuat konten atau video amatir, video yang Anda buat secara pribadi begitu. Anda saya minta untuk mencari contoh-contoh gelombang di sekitar rumah Anda begitu. Nah, Anda sudah buat atau belum? Sudah Anda buat dan Anda sudah cari contoh gelombang itu di sekitar rumah Anda dan Anda sudah membuat videonya. Dan kalau ini kan konten kreatif. Jadi Anda bukan sekedar memvideokan contoh gelombang, tetapi Anda boleh atau Anda bila perlu Anda edit video itu dibuat sedemikian rupa secantik mungkin ya, supaya nanti bisa dikonsumsi, dipelajari atau ditonton oleh teman-teman yang lain atau pelajar-pelajar lain, sehingga Anda menjadi YouTuber yang sukses nantinya ya. Itu salah satu tujuan juga. Berikut tujuan pembelajaran pertemuan pertama yang ketiga adalah peserta didik dapat mendeskripsikan sebuah getaran serta keterkaitannya dengan gelombang melalui percobaan sederhana. Berikut presentasi hasilnya. Nah, tujuan ketiga ini adalah akan ada percobaan sederhana yang Anda lakukan lagi ya. Saya di sini perannya adalah hanya menjadi fasilitator Anda di dalam proses belajar. Yang proaktif belajar itu adalah Anda ya. Anda menemukan, Anda mencari solusi apa yang memberi masalah ya, materi itu yang kamu sendiri nanti selesaikan ya. Tapi yang jelas tetap guru itu membimbing Anda di dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen pembelajaran. Jadi di dalam proses pembelajaran ini kita tidak lepas dari penilaian. Ya, jadi semua tindak tanduk Anda lakukan di sini di proses pembelajaran ini itu dinilai deh. Dan itu akan dilaporkan ke wali kelas Anda, akan dilaporkan ke wali kelas Anda ya.
kemudian nanti diteruskan ke orang tua Anda bagaimana hasil belajar Anda di sekolah. Yang pertama, asesmen penilaian pertama adalah itu tentang penilaian sikap. Penilaian sikap profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum Merdeka yang diterapkan hari ini. Iya. Yang pertama, Anda harus bersikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Ya, Anda dipupuk bersifat mandiri di sini. Kemudian bernalar kritis, bergotong royong dan kreatif. Berikut asesmen pelajaran kedua. Akan ada menilai kognitif Anda, pengetahuan Anda. Ya, yaitu berupa tes tulis. Nanti akan ada tes tulis yang Bapak akan lakukan di akhir pembelajaran ini. Anda akan bekerja menyelesaikan tes formatif, ya. Asesmen formatif itu dikerjakan mandiri dan berlandaskan kejujuran. Ya. Jujur ya, tidak boleh kerjasama ya. Kemudian ada tes lisan, saya akan bertanya ke Anda dan juga akan dinilai. Berikut ada penugasan. Penugasan seperti Anda diminta untuk membuat video amatir itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini bisa berupa praktek, produk, proyek, portofolio, dan teknik lainnya. Nah, kebetulan kali ini kita melakukan praktek. Ya, jadi penilaian keterampilan itu dilakukan pada saat Anda praktikum. Ya, itu dilakukan pertemuan kedua. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama. Konsep getaran dan gelombang. Jadi sebelum Anda lebih jauh belajar tentang gelombang, saya tanamkan dulu konsep apa sih gelombang itu. Iya. Apa sih gelombang itu? Kemudian kalau Anda sudah paham istilah gelombang, pengertian gelombang, setelahnya itu baru Anda masuk ke karakteristik gelombang, ya, jenis gelombang, persamaan-persamaan yang ada di materi gelombang, ya, penyelesaian soal-soal tentang materi gelombang itu terakhir, ya, seperti itu. Jadi diawali dulu pemahaman konsep daripada gelombang itu seperti apa. Ya. Nah, dari awal selalu saya minta ke Anda untuk melakukan literasi dulu, melakukan mencari bahan bacaan, terus Anda baca bahan bacaan itu, ya. Kemudian Anda lakukan pencarian referensi literatur baik di internet carinya atau di buku-buku perpustakaan yang di sekolah. Nah, sekarang saya akan membuktikan apakah Anda betul-betul melakukan literasi di rumah, ya, dan itu akan saya lihat. Memang hari ini sudah lakukan bacaan di rumah, di literasi. Literasi apa yang Komang lakukan di rumah? Membaca buku, ya, buku pelajarannya, ya, buku pegangannya, membaca. Ya. Yang lain ada yang melakukan literasi di barangkali Gusti di mana lakukan literasi? Di rumah, di internet, cari di internet, ya, cari di internet informasi terkait dengan materi gelombang. Ya. Baik, kalau Anda sudah melakukan literasi atau membaca buku-buku di rumah, olehnya itu saya sekarang bertanya ke Anda. Anda saya akan mengajak Anda untuk bernalar kritis. Apa sih? Ya, apa itu getaran? Jadi untuk awal sub materi tentang gelombang ini adalah memahami tentang konsep getaran terlebih dahulu.
Ketut Catur Yoga. Apa kabarmu hari ini? Makin cerdas. Ya, luar biasa, makin cerdas. Silakan berdiri. Jadi kamu sudah melakukan literasi atau bacaan-bacaan di internet atau di buku perpustakaan sudah Anda lakukan. Nah, coba sesuai literasi yang kamu lakukan, apakah Anda temukan apa arti konsep getaran itu? Menurut saya, getaran itu merupakan suatu gerak bolak-balik suatu benda yang seimbang. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan buat luar biasa, bagus. Artinya getaran itu menurut yoga, tapi itu juga berdasarkan literasi yang dia lakukan atau bacaan-bacaan yang dia sempat pahami. Getaran itu adalah gerak bolak-balik. Bolak-balik pada titik keseimbangan. Ya, ada titik keseimbangan suatu benda, kemudian terjadi gerakan bolak-balik. Iya, sehingga itu dikatakan getaran. Luar biasa, saya suka. Terima kasih yoga, memang betul-betul kamu ini hari ini sesuai apa yang kamu katakan tadi, makin cerdas. Next ke Nino Gebianti, apa kabarmu hari ini? Ya, makin cerdas. Jadi kamu sepakat dengan setuju dengan yoga apa yang dikatakan atau apa yang diartikan getaran itu? Setuju ya. Artinya getaran itu adalah gerak bolak-balik. Kamu coba ini kan jelaskan lagi gerakan bolak-balik itu seperti apa sih? Coba kamu bahasakan. Baik, saya akan menjelaskan gerak bolak-balik itu, yaitu getaran merupakan peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keadaan di mana suatu benda pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi bolak-balik itu maksudnya dijelaskan seperti apa bolak-balik. Misalnya gerakannya itu bolak-balik itu bagaimana? Orang bolak-balik itu maksudnya misalnya pergi pulang kan bolak-balik. Tapi kalau ya berpindah posisi misalnya dari kanan ke kiri, terus kanan ke kiri bolak-balik itu atau turun naik ya, luar biasa. Bertepuk tangan. Ya, cakep, ini bagus ini. Ini memang kalau seperti ini siswa saya tujuan pembelajaran itu tercapai ya, luar biasa. Keren. Ya, nah ini kan contohnya. Kalau ini ada sebuah benda mistar ya, mistar. Kemudian ada mistar. Ya. Mistar diposisikan di tepi meja. Iya, di tepi meja, ya kan? Ini mistar ini posisinya sekarang itu tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa kan? Tidak terjadi apa-apa. Nah, yang dimaksud dengan getaran itu ya ketika mistar tadi itu diberi gaya tekan ke bawah misalnya ya. Gaya tekan ke bawah, kemudian gaya tekan tadi itu dilepas atau ditiadakan lagi, ya akhirnya mistar itu akan bergerak naik turun, itulah yang disebut nanti getaran. Itu nanti yang disebut dengan getaran ini. Jadi ketika mistar yang diletakkan tanpa diberi gaya apapun, gangguan apapun akan tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika diberi gaya tekan ke atas, kemudian gaya tekan tadi dihilangkan, itu mistar itu akan bergerak naik turun, ya berolahraga dia naik turun, ya. Seperti pratili berolahraga biar naik turun ini berapa daya biar turun naik turun. Akhirnya
akhirnya nanti inilah kondisi inilah yang nanti disebut dengan benda bergetar. Ya, luar biasa. Kita bertepuk tangan untuk lanjut ke ya. Contoh getaran. Ya. Selain ini apa yang bisa Anda berikan contohnya? Ya. Saya mau ke 5D Kinandana. Apa kabar hari ini, Kak? Makin cerdas. Mas Ijal, silakan berdiri. Coba selain ini apa sih contoh getaran itu? Ini kan mistar yang bergetar. Ada nggak contoh yang lainnya? Menurut saya, contoh getaran yang lainnya seperti pir pada motor. Oh, itu bergetar. Ya. Bergetar. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Saat api terdapat panggilan kan. Oke, oh iya, ada didiamkan getaran di depan, didiamkan di mute anunya ya, suaranya ya, tapi diaktifkan getaran. Oh, luar biasa ini. Saya tidak habis pikir itu. Padahal memang di dalam keseharian kita itu ini terjadi itu. Ya. Saya mau minta penjelasan dari contoh itu, Bapak. Mau kita Angela, silakan. Apa kabar hari ini, Kak? Ya, silakan. Kamu sepakat apa atau setuju dengan jawaban Kinandana teman kita yang pintar dan apa? Kamu sepakat atau tidak? Kemudian kamu sepakat, coba kamu gambarkan atau jelaskan. Kok dia bilangnya pegas tadi? Itu contoh getaran. Gimana sih? Kok bisa dicontohi pegas itu sebagai getaran? Kamu sepakat? Saya sepakat dengan HP itu saat menerima panggilan termasuk getaran, tapi saya tidak sepakat kalau apa tadi Pegas? Iya. pir pada motor itu termasuk getaran. Kalau pada HP itu kan sesuai dia dengan pengertian getaran, yaitu peristiwa gerak bolak-balik atau usikan atau gangguan secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Sedangkan pada pir motor itu menurut saya lebih ke gelombang, bukan getaran, karena dia bergerak bukan diam. Memang dia terusik, tapi dia bergerak naik turun seperti gelombang. Menurut saya. Oke, bertepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa. Nah, inilah apa namanya manfaatnya ya, kita saling sharing ya. Ada pertanyaan dari guru dan saya, kemudian dilempar ke Anda, ke forum untuk menjawab ya. Kemudian kalau misalnya ada ketidaksepakatan harus ada alasannya. Ya, bagus. Ya. Ya, yang jelas getaran itu harus paham dulu konsepnya. Getaran adalah gerak. Dia bolak-balik. Baik itu naik turun maupun terayun kanan kiri ya, terayun. Pokoknya dia bolak-balik. Nah, itu masuk getaran ya. Nah, kalau HP itu tadi memang secara langsung sudah dikatakan bergetar, tapi aktifkan getarnya ya, sudah masuk ke getar ya. Memang HP itu kan bergetar ya. Getarnya gimana sih kalau acak nggak itu bagaimana? Iya. Iya. Oke, yang jelas acak barangkali ya ada yang ke kanan kiri tergantung posisi ini, posisi medannya begitu ya. Bagus sekali, luar biasa. Angela, saya suka Anda menjawab dengan lengkap. Oke. Sekarang ke gelombang. Tadi getaran konsep sudah ya, dan Anda sudah paham konsep itu. Nah, sekarang ke gelombang. Bagaimana kaitannya dengan gelombang? Tadi siswinya, sekarang ke siswanya. Coba jadi apa kabarmu hari ini?
Ya, silakan berdiri dan kamu sudah melakukan literasi atau mencari bahan-bahan bacaan. Tadi sudah saya tanya, kamu katanya ada melakukan literasi. Nah, silakan kalau memang betul Anda melakukan literasi, numerasi di rumah, silakan Anda coba menyimpulkan dengan sesuai dengan bahan bacaan yang kamu lakukan di rumah, apa itu gelombang. Baik, menurut saya gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya dari suatu media atau dalam ruang hampa. Ya, coba diulang lagi. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya dalam suatu media atau dalam ruang yang hampa. Iya, beri tepuk tangan yang meriah buat kami. Ya, tepat. Ya. Tadi itu betul sudah. Ya, saya langsung saja arti gelombang itu adalah getaran. Jadi ada kaitannya deh ya nanti gelombang ini dengan getaran. Jadi getaran itu tadinya adalah gerak bolak-balik, ya, yang disebabkan oleh bisikan atau gangguan yang diberikan pada benda. Kemudian gelombang ini bawaan dari getaran yang merambat ya melalui medium bisa ataupun di ruang tanpa media. Oke, luar biasa bagus. Kemudian saya mau ke contoh gelombang. Ya. Saya mau ke contoh gelombang. Ya. Ya, atau ke ini dulu, ke gambaran tentang gelombang itu seperti apa sih. Tadi sudah pengertiannya sudah jelas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, sekarang ke Farel. Silakan Farel, kamu sepakat dengan apa yang diartikan oleh teman hebat kita yang cerdas kita Sadi? Itu gelombang adalah getaran yang merambat. Oke. Coba gambarkan, maksudnya gelombang itu seperti apa sih? Tadi saya sudah juga bertanya ke teman yang ada yang menjelaskan getaran itu artinya gerak bolak-balik. Nah, gerak bolak-balik itu seperti apa? Nah, sekarang gelombang sudah dijelaskan adalah getaran yang merambat. Nah, bagaimana sih setelahnya gambaran tentang gelombang itu? Ya, lebih jelas. Secara sederhananya Pak, secara sederhana gelombang itu merupakan suatu gerakan baik naik turun secara terus menerus, baik gerakan ke samping kanan ke samping kiri secara terus menerus tanpa adanya kembali lagi ke titik awal. Jadi terus menerus sampai ke suatu titik lain dari titik satu ke titik yang lain. Iya, siap. Bagus sekali saya teman, saya suka sawai. Itu kan yang juga itu Farel Herlambang. Ya, ini membuat guru bangga kalau begini Anda belajar cara belajarnya. Ya, membuat guru bangga ini. Baik, betul sekali. Jadi itu akibat gelombang itu akibat dari getaran. Dari getaran sehingga nanti dia akan merambat sehingga nanti gelombang itu seperti energi juga ya. Nah, saya contohkan di sini. Nah, nanti sebentar kamu cari contoh yang lain gitu ya. Nah, gelombang. Nah, kalau gambar ini gambar apa sih ini? Ada yang tadi? Ada yang tunjukkan tadi sudah bisa dibuka. Ya. Kalau gambar ini gambar apa ini, Dek? Gelombang laut. Ini gambar Laut. Hah? Laut berisi ada benda apa di sana? Perahu. Nah, ini termasuk perahunya dalam kondisi bagaimana? Diam. Kondisi Diam. Diam. Akibat karena air lautnya. Air lautnya kenapa? Ya, tidak bergelombang. Tidak bergelombang akibat airnya tenang ya. Nah, bagaimana dengan gambar berikutnya?
Bergeraknya bagaimana? Naik. Naik. Ya. Iya. Kenapa bisa perahunya naik? Karena Karena ada gelombang. Nah, berarti ini bedanya. Yang satu air lautnya tenang, tidak ada gelombang. Ini sama dengan ini pengaris. Pengaris ini tenang, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa misalnya. Nah, ketika diberi gaya tekan, sehingga kemudian gaya tekannya dihilangkan, akan bergetar. Kemudian kalau ini air laut itu ada bergelombang sehingga mengakibatkan perahunya itu ya bisa naik turun. Nah itu kan. Nah silakan sekarang Anda, ini contoh daripada gelombang. Nah, silakan Anda yang lain coba memberi contoh. Saya mau tunjuk. Ya. Dela, apa kabarmu hari ini? Semakin cerdas. Ya, silakan Dela. Dela sudah melakukan literasi atau mencari bahan-bahan bacaan di rumah? Ya, terima kasih banyak. Nah, selain ada di papan contoh gelombang air laut, ada nggak yang lain gelombang yang bisa Dari penjelasan yang saya tangkap, gelombang yang bisa saya simpulkan yaitu gelombang bunyi yang disebabkan oleh suatu benda yang dimainkan. Oke, berarti ada gelombang bunyi yang bisa kamu contohkan ya. Kamu kemarin buat video apa sih tentang gelombang? Yang saya buat sih tentang gelombang air. Oh, sekarang yang kamu contohkan ke gelombang bunyi. Ya, bagus sekali. Kenapa? Bagaimana bunyinya yang kamu dapat contohkan? Seperti misalnya dalam gelas disiapkan 2 gelas, yang satunya diisi air yang sedikit, terus yang satunya diisi air yang penuh. Jika diketok dengan sendok, maka pada gelas yang berisi air yang sedikit itu bunyinya lebih nyaring, sedangkan pada gelas yang isi airnya yang penuh itu bunyinya tidak senyaring yang pada gelas yang satu. Oh, ada perbedaan bunyi ya yang diakibatkan oleh volume air dalam gelas yang sama, tapi mengakibatkan bunyinya itu berbeda. Oke, terima kasih. Berikutnya. Nanti yang pertanyaan berikutnya nanti dijawab pada saat refleksi, yaitu mengenai apa dampak mempelajari gelombang, apa manfaat mempelajari gelombang, kemudian tindak lanjut Anda setelah mempelajari gelombang ini ya. Kita masuk ke bereksplorasi ya. Bereksplorasi. Nah, sekarang saya akan menunjuk beberapa dari kalian yang hebat untuk berdemonstrasi di depan teman-teman Anda ya. Jadi Anda berdemonstrasi di depan teman-teman Anda. Di sini akan ada suatu pertanyaan, ada masalah ya. Nanti saya akan bimbing untuk melakukan demonstrasi. Oke, saya minta kesediaannya ke depan ya. Apa namanya? Fajar, datang ke depan. Kemudian di area ke depan. Ke depan, kemudian yang satunya Pratiwi untuk siapkan handphone untuk melakukan konten ya. Jadi kamu videokan teman Anda yang berdemonstrasi ini menggunakan nanti saya akan arahkan agar terus teman-teman kelas yang lain memperhatikan ya, menyimak demonstrasi yang dilakukan oleh teman hebat kita di depan kelas. Oke. Ya. Jadi sebelum dilakukan demonstrasi, saya mau
bagikan dulu lembar pengamatan masalah. Jadi Anda sambil memperhatikan membuka teman hebat Anda melakukan demonstrasi, kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar pengamatan masalah ini ya. Silakan. Ya, nanti Anda presentasikan nantinya ini tugas Anda di depan. Ya, nanti yang buat konten di Zoom ya, kasih dekat ininya videonya yang nampak bagus hasilnya. Kemudian yang lain menyimak, memperhatikan. Iya. Iya. Ya, nanti diisi nama Anda ya, nama kelas, nama kelasnya diisi. Kemudian nanti boleh Anda cari referensi atau untuk mendapat jawaban, boleh Anda cari di buku Anda atau lewat internet boleh. Ya. Baik. Baik. Kita mulai demonstrasi yang pertama. Demonstrasi yang pertama, pajak di sini. Dan di sini jongkok. Iya. Ada itu yang hebat, yang cerdas, yang jenius kelas 92 yang Bapak banggakan. Nah, pertama demonstrasi yang pertama adalah mengenai bandul. Nah, ini bandul sudah diikat, ujung satunya diikat pada bandul, talinya diikat pada bandul, kemudian ujung satunya itu diikat di sini, ya, di statif. Nah, di statif. Nah, oke. Ya, ke bawah, jadi sudah terikat. Ini namanya statif deh ya. Ini rangkaian statif, dasar statif, tiang statif, penggait statif. Nah, kemudian ada busur. Ada busur yang diikatkan di sini. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan baik-baik sesuai pertanyaan yang ada di lembar pengamatan saya. Yang pertama, bandul itu ditarik, diberi gaya tarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Apa yang terjadi ketika dilepas tunggu? Tarik kan? Sudah ditarik ini. Sudah ditarik, lepas. Tarik ulang. Ya, lepas. Iya, apa yang terjadi nanti Anda jawab di tabelnya sudah ya? Oke, setelah itu, setelah diberi gaya tarik, ya, dan dilepas, sekarang perlakuannya berbeda. Perlakuannya yang kedua diberi gaya tarik tapi bukan ke bawah, ke samping, membentuk sudut. Coba lihat sudutnya pada, betul nggak? Sudutnya adalah 10 derajat. Coba 10 derajat ya, 10 derajat di sini. Betul 10 derajat aja. Nah, yang di sini 0, 1, 0, 10. Ini 10 berarti 10, 40. Nah, 20 derajat. Ya. Jadi
simpangan atau gaya tarik ke kanan ini itu sebesar sudutnya 20 derajat. Nah, kemudian dilepas, apa yang terjadi? Lepas, ya, apa yang terjadi? Ya, silakan itu Anda kerjakan. Oke. Ini dikerjakan. Nah, kita lanjut aja dulu ke perlakuan kedua, yaitu ke pegas. Ya, nanti kalau nah, oke. Nah, di sini ada pegas. Ada pegas. Kemudian ini tadinya ada busur untuk balun, sekarang mistar pada pegas. Mistar ini. Mistarnya sudah terpasang, kemudian berapa panjang pegas di sini? 14 cm itu panjang pegas. 14 cm. Oke. 14 cm sekarang diisi beban yang masanya berapa? Ditulis ya masanya berapa, panjang pegas berapa, tadi diisi di bawah. Sudutnya berapa tadi? Berapa itu? Nol koma 297 itu masa beban. Oke. Silakan sekarang dikaitkan di pegas, silakan. Oke, dicatat. Nah, apa yang terjadi? Pegas bertambah panjang. Berapa panjangnya sekarang? 22. Jadi pertama panjang 22 pegasnya. Nah, sekarang diberi gaya tarik ke bawah. Nah, tadi balun diberi gaya tarik ke samping, sekarang diberi gaya tarik ke bawah. Coba silakan terserah berapa gaya tarik ini? Berapa sih ini? Itu 26. 26, sepanjang 26. Iya, itu diberi gaya tarik sepanjang 26 cm. Sekarang dilepas, dihilangkan gaya tariknya. Oke, apa yang terjadi? Iya. Ya, bergerak dan turun. Silakan dikerjakan. Iya, ya itu tadi demonstrasi yang dilakukan teman hebat kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan dilakukan kerja. Saya beri waktu. Setelahnya Anda presentasikan ke depan hasil ini ya, hasil kajian tentang demonstrasi. Ya. Boleh Anda lihat kembali. Ini saya eksperimenkan lagi. Bapak masuk ke dulu.
Sudah? Ya, sudah ya. Baik. Ya, dikerja ya. Pak, sudah. Ini apa? Baik, sudah ya. Sekarang saya mau periksa pekerjaan Anda. Nah, nanti Pak ada yang begini ya.
bisa kita mengukur dari dulu, tapi nggak muncul di sini. Dia masuk. Coba, ini bukan, kau belum masuk ya?
disuruh lanjut satu dulu sama Mas. Sudah? Kita lanjut saja. Disuruh lanjut sama dosen saya. Mulai kalau sudah. Baik, tadi sudah ada teman hebat Anda berdemonstrasi. Ya, pertama kita pahami dulu getaran pada bandul, kemudian pada pegas. Nah, bandul itu awalnya ditarik ke bawah, diberi gaya tarik ke bawah. Kemudian gaya tarik ini ditiadakan, ya, dihilangkan. Apa yang terjadi? Ariska, Yanti silakan. Yang terjadi itu bandul tidak bergerak, menggantung dan posisi seimbang. Oke, bagus sekali. Kemudian ketika bandul itu diberi gaya tarik ke samping membentuk sudut, kemudian gaya tariknya itu dihilangkan, apa yang terjadi? Bandul tersebut berayun searah bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan buat teman kita. Nah, berikut ke pegas. Nah, perlakuan yang dilakukan teman hebat kita waktu tadi berdemonstrasi, yang pertama itu pegas tidak diberi beban sama sekali. Tidak diberi beban sama sekali. Kemudian diisi beban. Akhirnya diberi gaya tarik ke bawah, ya, gaya tarik ke bawah. Kemudian setelahnya dihilangkan gaya tarik ke bawahnya. Apa yang terjadi? Ya, saya meminta teman cerdas Anda yang laki-laki, Arya sudah dari demonstrasi. Kemudian coba Mustika, silakan. Silakan. Nah, istiqomah. Silakan, apa yang terjadi pada pegas ketika diberi beban, bagaimana pegasnya ketika diberi beban, kemudian ketika ditarik diberi gaya tarik ke bawah dan dilepas atau ditiadakan gaya tariknya, apa yang terjadi? Silakan. Jika pegas diisi gaya tarik, maka pegas akan bergerak naik turun. Ketika diberi beban, ya, ketika diberi beban, pegasnya Akan turun. ya akan turun atau bertambah panjang, ya. Berikut ketika diberi gaya tarik ke bawah dan gaya tariknya itu dilepas atau dihilangkan, apa yang terjadi? Akan mandul ke atas. Apa yang terjadi pada pegas? Akan mandul ke atas. Ya, akan nanti bergerak naik turun, ya, naik turun dan seterusnya, ya. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan buat teman kita. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pemahaman Anda mengenai berapa sih yang disebut dengan sebuah getaran atau satu getaran itu yang bagaimana? Ya, satu getaran.
satu getaran. Ya. Untuk bandul yang namanya satu getaran itu bagaimana? Ya, boleh Anda lihat jawaban Anda di lembar pengamatan masalah yang Anda buat ya. Oke. Ya, silakan bikinkan satu getaran itu yang bagaimana? Pada demonstrasi yang dilakukan teman hebat kita menggunakan bandul, silakan kalau kamu boleh contohi satu getaran pada bandul itu yang bagaimana? Kalau ditarik dari arah A, Ya. Oke. Tarik dari arah A. lalu dilepas, Ya. Lalu dilepas kemudian akan bandul akan bergerak ke arah B C B A. B B C B A. C B A. A B C B A. B A. Ini yang namanya satu getaran. Bolak-balik kembali lagi ke titik asal. Ya, bagus, luar biasa. Beri tepuk tangan buat. Ya. Nah, kemudian untuk pegas satu getaran itu bagaimana sih? Arya Winata, silakan. Yang namanya satu getaran untuk pegas. Bagaimana? A B C. Ya, silakan. Misalnya Anda mulai di A. A. Lalu dilepas. Mulai di A. Lalu dilepas. Lalu B, B, C, C, D, A. B, A. A. Sama ya. Satu getaran itu kembali lagi ke titik semula asal ya. Yang melihat buat kalian. Kemudian dipertegas lagi sama teman kita yang luar biasa jeniusnya, Nadia Pratiwi, silakan berdiri. Nadia, kalau Bapak misalnya mau menentukan satu getaran itu Bapak mulai di C. C. Ya. Dari C itu ke B, baru itu ke A, Baru itu ke A, baru ke B lagi, baru ke B lagi, baru kembali ke C. kembali ke C. Ya, kalau untuk satu getaran pada Pegas, kalau saya mulai di B. Dari B, dia ke C, B ke C, baru ke B, baru ke B, baru ke A, baru ke A, kemudian kembali ke B. baru kembali ke B. mulai dari B C, ke C, baru ke A, baru ke B. ke B, ke Kembali ke B lagi. B, C, B, A, A, B. B. Iya. Tepuk tangan yang meriah buat teman kita. Siap. Jadi itulah nanti kamu harus tahu konsep getaran ya dengan gelombang. Dengan gelombang. Bagaimana yang namanya satu gelombang. Ya. Khususnya kita belajar tentang gelombang. Baik, kita sekarang ke gelombang tali dan selingi. Ya. Baik. Sekarang ya, silakan Anda berdemonstrasi di meja Anda. Ya. Di meja Anda silakan
Masing-masing di meja Anda itu ada yang membuatkan konten. Ya, silakan. Cepat. Ada yang membuat konten, ya. Jadi dihilangkan dulu bukunya, hilangkan dulu bukunya, hilangkan dulu bukunya, ya, supaya tidak ada mengalami ya, nanti saya kasih tahu apa-apa yang akan kerjakan, ya. Ya, jangan dulu. Sudah? Ya. Nah, silakan sekarang di mejanya ada alat tali dengan selingki. Nah, Anda amati apa yang terjadi. Nanti Anda isi lembar pengamatan masalahnya. Nah, pertama ada yang pegang salah satu ujung tali dan selingki. Sudah dipegang salah satu ujung selingki dan tali. Kemudian perlakuan pertama, Anda tarik talinya. Beri gaya, yang satu pegang aja, ya, yang satu pegang aja. Yang satunya tarik, beri gaya tarik. Ya, selingkinya juga begitu. Yang satu ada yang pegang, kemudian yang ujung satu dipegang, yang ujung kedua itu ditarik. Ya, ditarik. Kemudian pertanyaannya apa yang terjadi pada tali atau selingki? Yang berikutnya, perlakuan berikutnya, Anda beri pada tali gaya tarik, ya, kanan kiri untuk tali. Ya, kemudian untuk selingki itu Anda beri gaya tekan depan, gaya tekan maju mundur, gaya tekan maju mundur. Silakan. Apa yang terjadi? Ya, ada yang buat konten, silakan. Oke. Silakan ditukar. Silakan tukar dengan temannya yang satu di mejanya. Yang satu di mejanya gantian, ya, pakai tali dengan selingki. Silakan. Perlakuan sama. Kalau yang selingki ada yang pegang ujung salah satu ujungnya, yang satunya yang memberikan gaya tarik. Kalau sudah, siapkan yang pegang tali, tarik talinya deh. Ya, tarik talinya. Yang satu pegang aja, yang satu narik. Begitu juga selingki, yang satu ujung yang satu ada yang pegang, yang satu ada yang narik. Apa yang terjadi? Ya, dijawab. Apa yang terjadi pada selingki dan tali. Berikut perlakuan yang kedua adalah selingki diberi gaya tekan maju mundur secara cepat. Tali diberi gaya kanan kiri. Apa yang terjadi? Ya, dijawab. Silakan kembalikan alatnya. Ya, silakan kembalikan alatnya. Tadi sempat katanya tetap aja kemudian. Oke, sudah dikerjakan.
silakan bekerja. Atau pakai spot lain gitu ya. Spot lain gitu. Kalau sudah, kita mulai melihat hasil pekerjaan Anda terkait dengan gelombang. Oke. Iya. Tadi sudah Anda melakukan percobaan sederhana di di meja Anda bersama teman-teman sejawatnya, berkolaborasi, bertutur sebaya. Nah, silakan sekarang saya akan tanyakan ke Anda bagaimana karakteristik gelombang pada kali itu. Saya mau ke si Pramana. Silakan ke depan. Ke depan. Kalau saya mau satu gelombang, silakan. Ke depan cepat. Satu gelombang, terserah mau di titik mana di luar. Terus agak cepat. Ya, untuk selingki, silakan satu gelombangnya bagaimana? Oh, sama saya di sini. Ya, coba dijelaskan satu gelombang itu Anda mulai dari titik apa? Dari titik A. Ya. Dari titik A, kopi, kecil, putih, I. Ya, untuk selingki. Dari selingki ke titik A juga, ke B, kecil, D sampai E. Ya. Bagus. Bagaimana, sepakat dengan teman Anda? Sepakat. Wah, luar biasa ini kita bagus sekali. Langsung paham dengan apa yang dimaksud dengan satu gelombang. Iya. Saya mau minta penjelasan dari Nyoman hari ini. Silakan. Apa kabarmu hari ini? Ya, silakan berdiri. Sebenarnya satu gelombang itu gimana sih? Satu gelombang, sebuah gelombang itu karakteristiknya gimana? Gelombang itu bentuknya seperti apa sih? Gambarannya satu gelombang itu bagaimana? Satu titik tambah Iya. satu bangku. Yang namanya gelombang itu berarti dia ada, iya, ada lembah, ada bukit, cakep. Ya, ada lembah, ada bukit. Untuk gelombang pada tali, untuk gelombang pada selingki berarti satu gelombang itu namanya satu rapatan tambah satu
renggangnya. Nah, ini maksudnya tadi yang dijawab oleh teman kita di Arya. Jadi ini penjelasannya bahwa satu gelombang itu sama dengan lembah tambah bukit, satu lembah satu bukit. Oke. Berarti kalau di titik D ini namanya adalah, kalau di titik D apa namanya? Puncak. Cakep. Puncak. Kalau di titik D misalnya ini namanya dasar. Jadi kalau A, B, C ini maksudnya adalah ya, setengah gelombang atau dinamai dengan sama A, B, C, D itu adalah sama dengan bukit. Iya. Yang CDE itu namanya lembah. Gitu. Atau kita balik lah. Tapi ini di sini satu bukit, satu lembah. Satu lembah. Berarti sini ABC, di sini CDE. Cakep. Beri tepuk tangan yang meriah untuk hari ini. Kali saya mau perjelas tentang panjang gelombang, satu panjang gelombang, satu buah gelombang, satu atau setengah gelombang. Ke Made Wajinawati. Dia lewat apa yuk. Silakan maju ke depan Wajinawati. Kalau saya berapa satu, misalnya saya meminta 1/2 gelombang itu dari misalnya dari C. Silakan. Kemudian di sini 3/4 gelombang dari D. Ganti hotspot. Iya sih. Kamu masuk. Iya sih. Kamu dapat itu ya sekarang. Masalah kalau dapat itu dipakai orang. Yang perempat dia satu setengah gelombang setengahnya. Ya. Perhatikan jawaban teman kita untuk gelombang pada tali. Saya perjelas lagi, ada teman Anda sudah menjawab 1/4 gelombang. Saya mulai dari C. Teman Anda yang hebat menjawabnya C, D, E, F, G, H. Sepakat? Itu 1/4 gelombang dari C. Ya, sepakat ya? Ya, untuk gelombang selingki itu saya minta 3/4 gelombang, dimulai dari D. Ya, dimulai dari D, dia jawab D, E, F, G. Ya. Sepakat? Sepakat. Ya, sepakat. Dan jawabannya adalah betul. Benar ya. Ya, jadi berarti Anda sudah paham yang namanya satu gelombang itu berapa, setengah gelombang itu berapa. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis gelombang. Nah, jenis-jenis gelombang ini saya sudah meminta Anda membuat konten kreatif. Ya, silakan saya meminta Anda mempresentasikan kontennya. Ya.
saya tunjuk Anda dulu untuk tampil ke depan. Baik, kita putar hasil konten kreatif yang dibuat oleh teman kita, membuat video amatir. Pertama saya minta Farel, beri tepuk tangan. Ya, inilah video amatir atau konten kreatif yang dibuat oleh teman kita. Dia buat artinya dia mencari contoh gelombang itu di sekitar rumahnya. Nanti dijelaskan sama teman kita dari apa contoh gelombang apa yang diperoleh, kemudian silakan dijelaskan atau ya, silakan. Kita putar dulu. Silakan disaksikan. Oke, baik teman-teman. Jadi contoh benda yang menciptakan suatu gelombang ada di sekitar kita, yaitu contohnya ukulele ini. Gelombang terjadi seperti yang kita ketahui akibat getaran yang merambat. Jadi secara pengerjaan ukulele ini ketika diberikan getaran atau diketik, diberikan musikan, senarnya diberikan musikan, dan senar tersebut suaranya akan masuk ke dalam tabung ukulele sendiri dan menghasilkan suara yang lebih jernih. Sebenarnya tanpa tabung ukulele pun senar ini akan berbunyi, tapi tidak sejernih seperti ini. Dia akan lebih besar. Ketika getaran tersebut merambat melalui udara ke satu titik lain, dari satu titik ke titik yang lain, ke telinga, kemanapun, itulah yang disebut dengan gelombang. Jadi gelombang yang seandung contohnya itu gelombang suara. Oke, sudah. Tepuk tangan yang mulia buat teman-teman. Kontennya yang dia buat, saya bangga sekali dan terharu ini. Siswa-siswi saya yang saya didik ini betul-betul cerdas. Ya, kemudian saya mau minta penjelasan buat konten berikutnya adalah Wajinawati, silakan. Iya, ini ada gelombang. Iya. Gelombang tsunami. Tsunami ini luas sekali ini. Silakan. Ya, Jadi di video ini saya ambil misalnya, sebenarnya di belakang video ini ada mama saya yang sedang berjalan di samping air ini, jadi tidak terlihat. Karena mama saya itu berjalan di air itu akan menciptakan gelombang air yang bisa dilihat cukup besar. Jadi mama saya itu dia itu berjalan di satu titik dan air itu akan bergelombang merambat ke suatu titik dan berbentuk gelombang. Ya. Iya. Jadi kalau gelombang seperti ini, yang kalau dampak yang dihasilkan, misalnya kalau ada semut baru bisa ini ya berbahaya ya, semut ya. Kalau semut, kalau capung baru bisa berbahaya ini ya, ini gelombang. Tapi kalau kita masih aman ya.
Bali yang agak besar mungkin kita berbahaya. Beri tepuk tangan yang meriah buat ini bagus sekali. Saya sebenarnya tidak menyangka dengan kreativitas yang Anda hasilkan ini. Betul-betul saya tidak kepikiran. Saya suka, luar biasa. Dan memang video-video yang Anda buat itu memang saya harapkan, yang saya harapkan memang oke. Baik, jadi itu saja beberapa, masih banyak lagi contoh video yang Anda buat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gelombang. Jadi sesuai dengan contoh-contoh yang Anda dapat di rumah, Anda buat konten kreatif berupa video amatir, ada yang mencontohkan air bergelombang, kemudian ada juga nanti sebenarnya gelombang elektromagnetik. Ya. Sebenarnya banyak sekali contohnya ada di sekitar Anda. Ya, Anda menggunakan handphone di dalam berkomunikasi itu pada dasarnya karena ada gelombang ya, begitu. Ada gelombang. Kalau bervideo itu semua ada gelombang. Jadi jenis-jenis gelombang itu nanti ada dibagi, ya, ada dibagi nanti berdasarkan sifat fisiknya. Nanti akan ada gelombang yang berdasarkan arah dampaknya, kemudian ada gelombang yang berdasarkan amplitudonya, kemudian ada gelombang yang berdasarkan medium perambatannya. Dan nanti akan ada dirangkum pada slide berikutnya ya. Nah, kita masuk dulu ke rangkuman. Jadi tolong bantu membacanya. Jadi silakan dibantu membaca. Jadi yang bisa kita rangkumkan pada pertemuan sekarang di sini adalah getaran adalah peristiwa bergerak bolak-balik secara teratur Iya, getaran adalah peristiwa bolak-balik yang teratur, kemudian gelombang itu adalah getaran yang merambat. Berikut beragam sifat fisik jenis gelombang itu jadi disimpulkan nantinya di video amatir yang kamu buat. Ternyata nanti video yang kamu buat ini termasuk gelombang ini, itu dia ya. Misalnya gelombang pada tali itu termasuk dia pada gelombang berdasarkan arah dampaknya, disebut dengan gelombang transversal. Ya, kemudian ada gelombang suara yang tadi yang ada ukulele itu masuk gelombang longitudinal nanti ya, bagus sekali. Kemudian gelombang gelombang radio, gelombang cahaya itu masuk ke gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang air itu termasuk ke gelombang mekanik nanti ya. Iya, gelombang mekanik. Lanjut gelombang cahaya, gelombang air itu juga kalau didasarkan gelombang berdasarkan amplitudo dia termasuk gelombang berjalan. Di senar gitar atau senar ukulele itu masuk juga ke gelombang stasioner. Ya, seperti itu. Dan terakhir, rangkuman terakhir yang bisa kita buat simpulkan adalah panjang satu gelombang transversal berupa jarak antara dua puncak atau antara dua dasar gelombang. Antara dua puncak ke puncak itu satu gelombang, dasar ke dasar satu gelombang. Sedangkan panjang satu gelombang longitudinal berupa jarak antara satu rapatan dan satu gelombang. Ya. Terakhir kita masuk ke refleksi. Ya, silakan saya minta salah satu dari Anda untuk merefleksi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Silakan pada ini ya, Gaby. Baik, saya menghargai kesimpulan untuk belajar dalam lingkungan yang berfokus pada pembelajaran aktif dan kolaboratif, dan saya berharap dapat
teknologi. Selain itu, pemahaman gelombang juga penting dalam mengoptimalkan membangkitkan listrik gelombang dalam pasang surutnya air laut. Dan dampak dari gelombang adalah dapat menyebabkan bencana alam seperti tsunami, badai, dan banjir. Oke, luar biasa sekali ya. Ini yang bagus, nanti bisa Anda jadikan acuan untuk kedepannya bagaimana mereaksikan apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran ini. Dan berikut ada sedikit peribahasa begitu untuk motivasi anak. Bersikaplah seperti batu karang. Jadi ini peribahasa terkait dengan gelombang yang kita pelajari ini. Bersikaplah seperti batu karang. Ya, batu karang biasanya ada di pinggir pantai ya. Kurang ada di tengah laut ya. Selalu ada biasanya di pinggir pantai. Nah, bersikaplah seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukuli gelombang ombak, tetapi tetap saja ia berdiri tegak, bahkan ia menenteramkan amarah gelombang-gelombang ombak itu. Artinya apa? Jadi kalau misalnya belajar ini kamu jadikan masalah begitu ya, jadikan beban, tapi harus Anda seperti kuat sekuat batu karang. Ya, begitu kerasnya kita dalam proses belajar, ya, penuh beban, penuh tanggung jawab, ya, tetapi tetap kuat. Tetap kuat walaupun diterjal ya, dipukul dengan masalah dengan ombak itu, tetapi tetap kuat ya. Nah, itu yang saya harapkan dari Anda. Kalau tetap kuat ya sudah seperti ini, tanah lot disembah. Itu maksudnya dijadikan tempat suci karena kuat, luar biasa. Ombak itu menghantam tetapi tetap juga tegak. Tegak. Berarti ada kekuatan ilahi di dalamnya. Begitu juga Anda. Kalau Anda misalnya kuat menghadapi masalah apapun di dalam keluarga, di rumah atau di sekolah, ya, di dalam diri Anda, tetapi Anda tetap kuat, berarti di dalam diri Anda itu pasti ada kekuatan ilahi yang bersemayam. Ya, nah, itu tadi bahasanya adalah untuk Anda memotivasi diri. Kita selesai hari ini dalam proses belajar. Baik, terima kasih dan Salam fisika hebat. Untuk menutup pembelajaran ini kita berdoa selesai belajar ya. Sekarang ini yang tugas untuk doa selesai belajar ini adalah Bella, silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan memimpin jalannya doa selesai belajar. Doa belajar dimulai. Ya Tuhan, pencipta alam semesta ini, begitu sempurnanya ilmu pengetahuannya. Hari ini kami siswa-siswi SMA Negeri 1 TW, kelas 11 P2E, telah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran fisika. Atas berkat pengetahuan sucimu, kami bermohon agar menjadi kebaikan bagi semua ciptaan. Selesai. Akan ini belajar fisikanya ini kan sudah selesai. Sekarang jam istirahat ya. Silakan ada istirahat, kemudian kembali lagi untuk masuk kelas dan belajar ya. Nah, ini pelajaran apa? Oke, silakan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Beda belajar. Dosen tuh, sama tahu kenapa ya?